Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk mari kita lanjutkan perjalanan kita, melanjutkan dari kota Sigli menuju Biren. Perjalanan kita akan ke Medan, namun kita akan bagi-bagi beberapa part. Yang tadi keluar dari pintu tol sampai ke kota Sigli. Sekarang kita lanjutkan dari kota Sigli sampai ke Biren, melewati beberapa kabupaten. Pertama kali kita di Pidi, kemudian Pidi Raya, kemudian Biren, dan sampai nanti kita di Aceh Utara dan Luk Semawe. Nah, begitu kita lewati kota Sigli, kita menemui rumah sakit Tengkuci di Tirol. Seterusnya ada Alfamart Tiju. Jadi setelah Sigli, nama kampungnya adalah Tiju. Kemudian kita bakal sampai di SBU Pertamina 14241-453. Tepatnya SPBU ini terletak di Bambi. Bambi, kalau I diganti U jadi bambu. Wow, di depan kita ada lagi mobil yang berplat BK. Seolah-olah kita masih hampir sampai di Medan. Nah, di sini, bro, sahabat, SPBU-nya. Untuk kawasan Pidi lumayan dekat jaraknya antara satu SPBU dengan SPBU yang lain. Nanti kita sebelum Berunun, di sebelah kanan kita juga ada SPBU. Kondisi jalan sudah mulai ramai karena aktivitas di atas jam 9, atau kita tepatnya sekarang jam 9 pagi. Sudah mau tak mau orang harus bergerak untuk memperjuangkan hidupnya, mempertahankan hidup, mencari nafkah dan rezeki. Sahabat, kita sudah sampai di Lampu Saka, tepatnya di kebun gula. Bahasa Aceh Lampu Saka, lampu itu kebun, saka itu gula. Jadi kita berada di kebun gula. Kembali kita dapati SPBU lagi. SPBU Berunun. Bukan Brunei, Berunun. Khasnya di sini adalah Masjid Abu Daud Braeh, seorang pendiri atau tokoh Aceh, tokoh perjuangan Abu Daud Braeh, tokoh Pidi. Begitu juga Tengkuci di Tirol, berasal dari Pidi. Seperti sahabat lihat, itu adalah menara masjid. Ada menara, ada dua, dan ada puncak. Ini adalah Masjid Abu Daud Braeh yang ada di kota Berunun. Nanti suatu saat kita akan naik dari kota Berunun ke atas menuju ke Malang. Kalau kalau channel kita nanti sudah dimonet atau sudah besar, insya Allah kita akan cari tempat-tempat wisata yang belum pernah kita kunjungi. Di sana banyak alam,
pegunungan dengan pepohonan durian dan air-air yang turun dari pegunungan. Untuk melintas kawasan sini memang pasar ada di dekat jalan. Jangan lihat depan, lihatnya ke belakang. Setelah Pasar Berunun, kita menemui Kecamatan Mutiara. Oh ya, untuk di Berunun ini juga ada rumah sakit, namanya Rumah Sakit Tengku Abdullah Syafi'i mana ini? Apakah Panglima Gam? Kita kurang tahu. Yang jelas Rumah Sakit Umum Daerah Tengku Abdullah Syafi'i. Oh, udah banget. Alhamdulillahirrabbilalamin. Cuaca sudah cerah dan pandangan sudah mulai nampak keindahan, baik itu gunung, jalan raya. Kita sekarang berada di Jalan Medan Banda Aceh. Kira-kira di kilometer berapa ya? Jelasnya kita masih di Pidi. Sekarang daerahnya adalah Gelempang Minyak. Lagi-lagi kita temui SPBU. Untuk SPBU ini namanya SPBU Blang Malu. Sebelum SPBU kita temui masjid baru. Apa ya nama masjidnya? Yuk kita cari tahu, mudah-mudahan kita ada bacaannya. Masjid Baitul, sempat lagi. Yang jelas dia ada di Gelempang Minyak. Nah, sebelah kanan kita ada SPBU. Tidak ada nomor, cuma namanya saja. Kawasan ini dinamakan Blang Malu atau Sawah Malu, persawahan yang malu-malu. Ada saja orang Aceh kasih namanya. Sampai sawah pun malu. Sekarang volume kendaraan makin bertambah. Untuk di Aceh ya seperti inilah jalannya. Alhamdulillah sekali untuk anggaran yang dialokasikan untuk pembangunan jalan, terutama jalan nasional, yaitu Jalan Medan Banda Aceh. Tentu beda kita kalau memasuki daerah lain seperti Sumatera Utara. Bahkan di kotanya juga masih jalannya, pemeliharaannya masih kurang. Sekarang sudah jam 9 pagi. Masih beriring-iring juga mobil di depan kita.
Setelah Tepin Raya Blangmalu, kita akan masuk Tepin Raya. Jul? Jul? Deh. Ada suara. Kirain gak ada suaranya Pak ya? Gak ada? Panggil. Kalau Oke. jalan lurus seperti ini dan terus, insya Allah perjalanan kita cepat ke tujuan. Kini hujan telah reda, cuaca telah kembali cerah. Semoga kita lebih bergairah. Alhamdulillah. Sahabat, tapi coba bersihin wiper juga sebentar. Nak kali dia Kembali ya. kita melihat cuaca yang cerah. 100 kali ya. Iya, Ya, 100 sekarang sudah terang dan hijau tidak sekolah. Dan kita akan ke Medan. Medan adalah sebuah kota yang ada di Sumatera Utara. Ada buat sepatu Pak sama kaos kaki. Ada. Oke. Kalau saya itu tidak lupa bahwa Nanti sepatunya mau main sepatu lompat-lompat. merah Tidak ya? karena dia dekat Lompat. dengan pesulap merah. Sulap merah. Merah. Wow, keren. Merah. Wow, keren. Kita memasuki Padang Tiji. Jangan Padang digopek-gopek. Tiji. Salah sahabat. Kita Tepin Raya. Bener ya. Tepin Raya. Hmm. Tepin itu merupakan dia identik dengan laut. Hati-hati dijauhkan, saat di jauhan sana ada sapi. Dan dia beraninya sahabat. Coba lihat, segini ramai sapi ada di tengah-tengah jalan. Takut dia lewat. Takut ditabrak juga dia. Pinter dia. Kalau sepi baru dia lewat. Nah, matahari sudah kelihatan. Ternyata hari ini baru keluar matahari dan nampak untuk di Sigli di jam 9:11. Sekarang kita berada di mana tadi? Tepin Raya. Di kanan kita ada sebuah masjid. Tentu di Aceh, di sepanjang jalan kita akan temui banyak masjid. Berarti ada ketaatan umat-umat yang ada di Aceh. Setelah Tepin Raya kita akan sampai di Lumputu. Bukan akan sampai, malah kita sudah di Lumputu. Di sini ada sebuah pesantren dan di sini juga ada rumah sakit daerah. Dan kita sampai di Pasar Lumputu. Di ini kita ada mungkin temuin beberapa pasar yang ada dekat jalan. Dayah Jimala Amal. Di sini ada sebuah pesantren yang terkenal juga, yaitu Dayah Jimala Amal. Ini pasarnya Lumputu. Lung itu melapan parek ataupun sungai kecil kali. Putu itu adalah nama sebuah kue. Jadi ya sungai kue ya. Ya begitulah. Dan sedikit lewat Lumputu kita temui lagi masjid. Masjid Al-Falah Lumputu. Nah, dari Lumputu sampai ke arah timur sana, menurut kita lihat di jalan hanya sedikit rintik-rintik. Berarti tadi di konten sebelumnya habis sudah bilang bahwa hujan itu sampai di Pidi saja. Untuk kawasan Biren dan sana tidak.
Kok sepertinya tepat-tepat saja ramalannya. Kalah pawang hujan si Rara itu yang lagi berkonflik dengan pesulap merah. Berkonten. Kadang mereka saling janjian buat kayak gitu, yang jadi korban kita menontonnya. Habis waktu. Yuk kita melaju dengan sedikit cepat karena cuaca sudah bagus. Jauh jarak pandang pun sudah melebar dan menjauh. Dan sedikit kita sudah melihat awan yang membiru menembus awan. Walaupun sedikit hujan jalan masih basah. Setelah apa ini tadi? Setelah Lumputu kita akan sampai di mana ya? Pantai Raja. Di sini ada lagi rumah sakit. Jadi yang sering kita temui di sepanjang jalan rumah sakit, masjid dan pasar. Untuk kawasan ini sekolah jarang di dekat jalan raya. Bukan seperti di kota. Bismillahirrahmanirrahim. Bacaan yang tertulis dari bus. Berbelok. Sahabat, kembali kita temui lagi SPBU di depan. Nama SPBU-nya adalah Simpang Paru. Bukan Simpang, SPBU Paru. Paru kalau diulang jadi paru-paru. Apa ya? Bahasa Acehnya paru. Ya paru aja deh. Kita nggak bakalan tahu kalau bukan orang sini dan cari orang-orang tertua. Sahabat, kalau melintas Kabupaten Pidi sepanjang jalan memang kita temui SPBU. Polisi. Kira-kira SPBU itu apa ya kepanjangannya? Saya coba terka-terka atau tebak-tebak sepengetahuan saya. Stasiun pengisi Kita lihat aja bahan nama. bakar Mana? umum. Betalit bilang aja. Aplikasi nama. Betalit. Tadi tapi terisi Iya, stasiun dari betalit ya. itu caranya. 12. Sahabat, kita sudah di Pantai Raja. Pantai Raja ini kalau lewat yang butuh kepiting 40, bisa beli kepiting. 50, Ini kita melewati jembatan baru, harus ngambil sebelah kiri. 70. Jangan berlawanan arus, nanti tabrakan lada. Yo, ini ada sedikit indah, kita melewati jembatan Pantai Raja. Pantai adalah pantai, raja adalah raja, berarti di sini pantainya raja. 24, 25. Ayo bisa kayak gitu cepet-cepet. Gak usah cepet-cepet kok, salah buat apa? Pelan-pelan yang penting benar. Gak ada salah kan? Ya. Cepet. Cepet. Well.
Melewati Pantai Raja ini sedikit kita temuinya jalan yang lurus. Ada. Setelah sampai lurus ini kita berada di Trenggading. Trenggading, tring, bukan tring. Tring dibaca treng, padahal itu adalah Trenggading. Artinya tring itu bambu. Kalau kayu kaye, baju baje. Kalau bambu bukan bambe, tapi tring. Nah, tring itu bambu. Gading itu warna kuning. Nah seperti garis marka yang di depan. Jadi kelapa kuning. Kok kelapa? Tring itu kan bambu. Ya jadinya bambu kuning, bukan bambu runcing. Sedikit kita cepat karena perjalanan kita masih membutuhkan beberapa jam, bahkan 8 jam lagi. Oh ya, di Trenggading itu kita temui lagi masjid-masjid. Jadi masjid yang dibangun setelah tsunami dengan bantuan dari Jakarta, dari pemerintahan daerah. Tapi jangan dikope ya. Pemerintah Diusap-usap boleh. pusat. Ini harus Usap-usap boleh. Di sini kita sampainya di Polres PD Jaya dan Masjid Beracan. Jadi bukan Masjid Jokowi ya. Walaupun anggaran dibangun oleh anggaran pusat dari bantuan setelah tsunami, namanya Masjid Beracan. Setelah Masjid Beracan kembali lagi kita temui rumah sakit PD Jaya. Banyak orang yang sakit, banyak orang yang kekurangan bahan bakar, dan banyak juga orang yang minta ampun. Artinya SPBU, rumah sakit, dan masjid. Inilah pasar Trenggading. Biasanya kita lurus pulang kampung dan sekarang kita berbelok ke kanan meneruskan perjalanan kita ke kota Medan. Coba cari tahu apa nama masjidnya. Ini. Trenggading. At-Takabarur, Takabar. At-Takabarur, bukan Masjid Beracan, sahabat. Kita sudah di Beracan. Setelah tadi kita berada di Trenggading, kita sampai di Beracan. Setelah Beracan nanti kita akan sampai di Meredu. Sekarang kita bukan di PD lagi, tapi sudah tambah sedikit jadi PD Jaya. Kita akan naiki jembatan Merdu. Belum sampai, masih di Beracan. Jadi masjid Beracan ini termasuk masjid tempo dulu yang sudah direnovasi. Ternyata dibangun baru di sampingnya. Coba lihat sahabat, masjid bertingkat motif zaman dulu.
lagi ya Pak. Ih, buang sampah sembarangan. Gak ada tempat sampah ya. Saya di pinggir jalan buang sampah. Berarti di kepala dia ada sampah. Dia coba buang, tapi bukan sampah yang di kepala dia. Mestinya waktu dia buang sampah, dia berniat juga sampah yang ada di kepalaku ikut ku buang. Jadi aku nggak buang sampah lagi di tempat yang seperti itu. Sahabat, kita sudah di Merdu, di Simpang Refilik. Sahabat, kita melaju dari Banda Aceh tadi atau dari Sigli. Kita baru pertama kali menemukan lampu merah. Dari sekian jauh perjalanan, baru di sini kita temukan traffic light. Terus saja. Terobos. Ya, Nggak boleh. itu Terobos aja Pak. itu enggak, ini sedikit aja dikit. Dikit, Oh, sedikit. dikit jadi bisa terobos. Oh. Tapi mau ada yang mau ke sana, kita harus berhenti dulu. Oh. Mana sih kabel? Ada kabel sini? Nggak bisa juga. Pak, hati-hati Pak. Nah, ini ngapain sih? Alah, Igam. Tapi dia Aneh berhenti. loh bro. Sahabat, tadi ada seseorang kendaraan parkir di lampu merah. Begitu lampu hijau, dia berbelok. Parkir. Buat apa coba? Gak apa-apa dong, sekali-kali kita marahin orang yang gak konsisten. Aneh kan. Di jalan tuh jangan paling rubah-rubah tuh. Salah pun harus diteruskan dulu. Berbalik, apa-apa jarang kali tuh. Nah ini loh jembatan merdunya. Di sini yang mau beli kue Kakna, kue Ade. Nah itu bro, Ade, yang bahaya-bahaya seperti inilah. Aduh. Aduh, aduh, aduh. Adik, aduh. Kita nggak usah belok ya. Apa belok Pak? Ish. Apa? Dia salah, dia yang ini. Gak bisa aku. Nyalain lampu. Iya, aku gak Awas dia bilang gitu. Nyiwa kan masih Sahabat, coba perhatikan mobil di depan itu bannya disangkut begitu saja. Jadi kalau kita nabrak, nggak nabrak badan besinya, pasti nabraknya bannya duluan. Kita tancap saja bro. Bat. Kita sampai di Merdu, kembali lagi kita temukan SPBU lagi. Rumah sakit. Dari tadi kita temui rumah sakit, SPBU lagi. Kini kita sudah melihat persawahan yang sudah memasuki musim tanam.
Jadi pasnya dipaskan waktu musim tanam itu adalah memasuki musim hujan. Wah, truk tangki lumayan. Tadi kita udah lewatin 1, 2, dan di depannya ada 3 yang kita temui, tapi nomornya adalah 5. Di sini yang dipasang Sidegan Roha. Apa ya bahasa orang Medan ini? Sidegan Roha. Si gadis cantik kali ya. Oh, dia kasih tanda lampu. Kalau Berarti dia kita udah nggak dikasih melambat, lewat. kita langsung nggak ya? Ada pemasangan Langsung pipa aja. PDAM. Dia gunakan masih ada pipa HDPE yang disambung pakai pembakaran. Ayo, langsung. Fokus dulu. Kita memang harus gini terus. Gadis Takengon. Oh, ternyata sahabat ini adalah orang Aceh Tengah. Sidegan Roha itu bahasa Aceh Tengah. Karena di atas coba lihat sahabat, tangga naik itu ada gadis Takengon. Yuk kita dahului gadisnya. Apa ya dekat? Ini lagi. Ini berdiri juga. Tadi kita berada di mana? Di mana tadi kita berada? Di PJ Merdu. Sekarang kita akan memasuki Ulegli. Ulegli itu ada ule adalah kepala, gli itu adalah gunung. Jadi kita akan berada di kepala gunung. Ada kepala, leher dan badannya. Tapi kaki juga ada, seperti kaki Kulu. Itu adalah kaki gunung Kulu. Ya. Rumah sakit. Kecepatan kita berada di 80. Kepala gunung, namun gunung di sini belum kita temui. Ada yang mogok. Ada yang bulu. Kadang-kadang kita lewat sini mengambil sisi kiri untuk pulang kampung kita. Kampung kita berada di Samalanga. Sekarang kita sudah mau di Ulegli. Gak apa-apa Pak, langsung aja kalau dari jauh. Yang penting jangan tiba-tiba. Jangka bayu, jangka buya. Jangka buya. Jangka itu adalah pohon jangka yang ada di lembah ataupun bukan lembah ya, di semak-semak. Apa itu namanya di daerah Samba itu? Buaya itu memang buya. Buya. Buaya. Buya. Tapi Saya belajar. jangka buya. Buya bahasa Aceh itu buaya, tapi kalau di daerah Jawa sana buya itu sudah tokoh ulama. Jadi jangan bilang buya-buya di Aceh, gak ada harganya. Kita sudah di Ulegli. Ini pasarnya Ulegli. Dan kembali kita ada SPBD. Serang Oh iya iya. sampai mati.
Sahabat, setelah Ulegle kita akan berakhir di Kabupaten Pidijaya. Setelah memasuki perbatasan, kita akan masuk Bate Ili. Bate Ili adalah kecamatan Samalanga yang memasuki kawasan Kabupaten Biren. Kebetulan tempat kelahiran saya di Samalanga. Untuk kawasan sini sudah mulai kita temui pegunungan kembali. Melaju dengan cepat di kecepatan 100. Tapi hati-hati, ada kendaraan roda 2. Penuh konsen dan waspada. Dek. Dulu yang bagus ya. Dek nak, nanti terbanting ada. Kita akan akhiri perjalanan kita di Aceh Pidi atau Pidijaya dan kembali kita masuk ke Kabupaten Biren. Sebentar lagi kita akan di perbatasan. Sahabat, ini perbatasannya, kiri dan kanan yang membuat batasan Bang Aceh. Kembali kita masuk di Samalanga, Kabupaten Biren, tepatnya di Kampung Bate Ili. Bate Ili ini adalah satu wilayah yang tempat wisata lokal, yaitu tempat pemandian Sungai Bate Ili. Bate itu batu, Ili itu apa ya? Saya sebagai orang sini juga kurang paham itu apa arti Ili. Bate Ili. Nah, itu Samalanga. Keramaian di sini tepatnya di hari magang atau menjelang puasa atau di hari-hari besar. Tentunya yang paling ramai adalah waktu lebaran, baik lebaran puasa, lebaran Idul Adha. Karena untuk masyarakat pedesaan tidak ada mall ataupun tempat wisata untuk yang dikunjungi. Tentunya mereka mencari wisata alam. Kebetulan untuk kawasan ini berwisata itu sangat sedikit sekali. Sungai pun dijadikan tempat wisata. Yang lain pantai dan sungai. Hanya itu saja untuk di Kabupaten Biren. Sampai juga nanti ke Aceh Utara. Tapi kalau sudah memasuki kota Lok Sumawe nanti insya Allah sudah ada beberapa tempat wisata seperti waduk ataupun kafe ataupun kolam renang. Itu bahaya Pak, bawa tongkat di jalan raya panjangnya sampai 4 meter. Sudah lumayan panjang durasi video kita. Ini adalah Simpang Magid. Magid juga nggak tahu apa artinya Magid. Kita
Kita berangkat tadi sekitar jam 6, jam 7 kurang sedikit, tambah sarapan pagi di Samahani. Artinya jarak tempuh Banda Aceh sama Langa sekitar 3 jam. Sudah masuk waktu sarapan dan bonus di jalan tol. Tapi tadi di Selawah sepanjang Aceh Besar kita tidak bisa melaju dengan cepat karena waktunya dalam kondisi hujan. Kami beriringan dengan 2 mobil putih. Ini mobilnya agak asing, tapi Daihatsu keluaran namanya Sirion. Kenapa nggak pakai Sirian aja? Mobil Banda Aceh, ujungnya C. Masyarakat Samalanga pada umumnya untuk pencariannya bertani, terutama ke sawah. Untuk daerah pesisir juga mereka ada pantai dan menjadi nelayan. Untuk pedagang, volumenya hanya sekitar 10-15% saja. Ini adalah simpang Matang. Simpangnya di Matang, berarti sudah masa. Terus kita ke Biren dan Medan. Kalau belok kiri kita ke Samalang. Ada yang pelan, kita juga harus pelan-pelan. Kembali kita melihat alam terbuka. Jadi kita ambil shotnya lagi. Perekamannya di alam-alam yang melihat gunung, persawahan, dan pedesaan. Melihat sawah yang lagi musim tanam, teringat saya masih masa remaja. Itu ada bapak-bapak lagi menabur pupuk ke sawah. Ingat orang tua saya pergi ke sawah. Masa lalu tetap terekam dan tersimpan dalam memori kita. Kegiatan orang terbayangkan dengan orang-orang terdekat kita. Jambi, Palembang, Lampung ada di papan petunjuk jalan. Irop, apa namanya? Irop, itu air, rob itu ya. Bekrop berarti ribut. Irop berarti air ribut dong. Sahabat, kalau boleh Abi prediksi sedikit untuk Aceh Timur, Langsa dan Kuala Simpang, insya Allah juga akan redup dan bahkan hujan nantinya. Jarak kita ke Langsa ditempuh dalam waktu 4-5 jam. Biasanya kalau tadi kita berangkat diawali dengan hujan, nanti jarak 6 jam kemudian itu cuaca akan berubah dari apa yang ada sekarang. Sekarang cerah-cerahnya, nanti menjelang sore dia bakal mendung ataupun rintik, bahkan hujan. Nanti kita akan buktikan benar atau tidak ramalan Abi. Sekarang ada rekam ya?